teman-teman, balik lagi sama aku Fikri dan di sini kita bakalan sharing-sharing lagi nih seputar perkuliahan. Di video kali ini aku bakalan sharing sama teman-teman terkait pentingnya kita ngebangun suatu networking atau jaringan pada saat kita masih kuliah. Jadi memang seperti yang kita tahu ya, kita ngebangun jaringan atau networking itu pasti banyak manfaatnya ya teman-teman. Nah, beberapa manfaat yang mungkin ini nanti aku akan bagian ke teman-teman. Yang ini juga sesuai banget dengan pengalaman yang udah aku alami dan aku rasain selama aku kuliah. Dari semester 1 sampai sekarang aku semester 5. Jadi apa aja sih ya yang udah aku rasain dari aku ngebangun networking atau jaringan pada saat aku masih menjadi seorang mahasiswa seperti sekarang ini. Yang pertama adalah semakin membuka peluang karirnya kita. Jadi dengan kita ngebangun jaringan, kita ketemu dengan orang-orang baru, orang-orang yang sebelumnya kita belum kenal, ataupun mungkin kita ketemu juga nih dengan teman-teman kita, baik itu teman sebaya, terus cuttingnya kita, atau alumninya kita, atau dosen, dan sebagainya, itu pasti akan memberikan banyak informasi kepada kita dan juga peluang-peluang baru kepada kita. Dengan kita kenal dengan mereka, kita bisa nih belajar kepada mereka gimana sih karir kita gitu ya. Kayak misal mereka bisa juga jadi mentor yang nanti akan aku jelasin di setelah ini. Terus juga kita bisa dapetin informasi kalau misalkan kita mau mengimpikan suatu pekerjaan di perusahaan A, ngimpikan bisa kerja di pemerintahan mana gitu. Nah, kita bisa dapat informasi dari mereka-mereka ini. Jika mereka ini ternyata udah kerja nih di tempat tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen banget nih mau kerja di instansi pemerintah mana gitu, terus ternyata kita ketemu sama mereka yang ternyata mereka ini udah kerja di instansi tersebut. Nah pastinya kita bisa kan ya kayak nanya kepada mereka, oh gimana kak, bisa nggak ya aku magang di sana? Kalau nggak gitu kita bisa juga untuk minta tolong kalau misalkan next ada lowongan pekerjaan di instansi sana untuk menginformasikan kepada kita. Nah pastinya ini kan sangat memberikan manfaat banget kepada kita dengan kita kenal dengan orang tersebut. Nah terus kalau misalkan nih kita ngebangun jaringan sama alumni atau mungkin cutting, itu kita bisa dapetin informasi seputar kayak magang, terus juga seputar karir juga. Kalau magang ini sesuai dengan pengalaman aku ya teman-teman. Aku tuh magang itu bisa terarahkan dengan mudah itu karena aku juga mempunyai jaringan yang kuat dengan dosen aku. Yang mana kemudian dosen aku ini mengarahkan kepadaku untuk oh kamu bisa magang di sana kayak gitu. Jadi aku mendapatkan suatu arahan karena memang aku juga kenal deket nih sama dosennya dan aku bener-bener udah ngebangun jaringan sekuat itu sehingga aku bisa dapat arahan dari awal sampai kemudian di akhir. Sehingga kalau misalkan next aku mau magang di mana, terus juga aku misalkan ada lagi project apapun itu akan lebih enak kalau misalkan aku juga udah punya jaringan kuat dengan beberapa dosen sehingga kan bisa mengarahkan untuk kemudian aku harus melakukan apa. Nah kalau untuk sama cutting gitu ya, cutting ataupun alumni itu juga aku ngebangun jaringan kuat dengan beberapa, itu kemudian aku juga bisa ngedapetin manfaat dalam hal magang. Jadi mereka ini ngarahin kalau misalkan cuttingku itu pernah magang di suatu instansi mana gitu ya. Kemudian aku nanya dan mereka ini bisa mengarahkan juga, oh kamu bisa loh magang di sini juga gitu. Jadi kita juga bisa dapat arahan dari mereka yang udah pernah magang di sana atau mungkin mereka bahkan udah kerja di sana kayak gitu. Jadi memang sepenting itu ya teman-teman. Kita ngebangun jaringan atau networking baik itu dengan teman sebaya, terus juga alumni, cutting ataupun dosen atau orang-orang baru yang sebelumnya belum kita kenal dan kemudian ternyata orang-orang tersebut memiliki minat yang sama dengan kita atau mungkin kerja di suatu pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut kita impi-impikan kayak gitu. Nah terus yang kedua adalah dengan kita ngebangun networking itu pastinya kita akan banyak mendapatkan suatu informasi baik itu seperti kayak magang atau pekerjaan tadi. Kita bisa juga dapatin informasi seputar wawasan baik itu perkuliahan ataupun di wawasan secara umumnya. Kalau misalkan dari perkuliahan, kalau kita memiliki networking atau kita memiliki jaringan orang-orang yang secara luas, kita kenal dengan teman-teman kita, dengan cutting-cutting kita, itu juga akan mudah banget kita dapetin wawasan-wawasan baru, informasi-informasi baru. Kayak contohnya, misalkan ya, karena kebetulan aku nih juga
organisasi, ya aku sibuk organisasi juga. Kadang tuh juga mesti ada kayak satu waktu yang mana di situ aku izin gak masuk kelas karena ada bentrok dengan kegiatan organisasi. Nah di situ aku selalu manfaatin untuk aku bertanya juga nih sama teman, oh kemarin ilmunya apa? Maksudnya kita dapat perkuliahan apa? Dan kalau misalkan kita nggak kenal deket sama temennya kita nggak ngebangun jaringan kuat dengan timnya kita, itu juga akan sulit teman-teman. Nah terus kalau misalkan nggak gitu, aku mesti nanya juga nih kepada cutting. Kayak misalkan pada waktu udah mau ganti per semester gitu ya, aku selalu nanya nih, Kak kemarin tuh dapat matkul apa? Terus misalkan apa aja yang diajarin dan apa aja yang perlu sekarang aku persiapkan untuk matkul tersebut. Nah dengan kita dekat dengan kakak tingkatan atau alumni yang mereka sudah pernah belajar di program studinya kita, itu pasti akan lebih enak juga dalam kita mempelajari suatu hal. Wawasan kita akan semakin bertambah. Karena kalau misalkan kita cuma stuck di kelas aja, kadang tuh juga banyak teman-teman ilmu-ilmu yang mana ini tuh juga sebenarnya tuh didapatnya dari luar kelas kayak gitu. Kayak misalkan di ilmu-ilmu sosial dan sebagainya, itu kan kadang kita dapatnya dari ya sosialnya kita. Nah, dengan kita kenal dengan mereka, itu tentunya akan sangat membantu kita. Nah terus aku kadang tuh juga nanya kepada kakak tingkatan aku, kalau misalkan aku ada yang belum paham gitu ya. Misalkan nih di matkul ini aku masih kurang paham kak, boleh nggak kayak misalkan dari kakak bantu ngejelasin ke aku? Itu bisa banget. Dan sesuai pengalaman aku ya teman-teman, mereka ini menurutku nggak pelit kok sama ilmu. Jadi kalau mereka ini tahu kalau misalkan adik tingkatnya tuh kesulitan, butuh bantuan, itu mereka akan sangat welcome banget untuk membantu. Tapi yang pasti kita juga harus bangun jaringan atau koneksinya kita. Cara kita untuk bisa deket dengan kakak tingkatan itu juga dengan baik, agar mereka tuh kesannya juga kayak nggak yang ngerasa kayak gimana gitu ya. Mereka nyaman juga kalau misalkan kita butuh bantuan, kayak misalkan kita nanya terkait mata kuliah dan sebagainya kayak gitu. Jadi benar-benar dibangunnya juga harus secara baik ya teman-teman. Nah terus manfaatnya selanjutnya adalah kita bisa mendapatkan mentor. Dari kita ngebangun networking, dari kita ngebangun jaringan tersebut sesuai dengan pengalaman aku itu tadi, kita bisa dapat mentor. Jadi sekarang ini kalau misalkan nih aku lagi magang di suatu tempat atau mungkin aku lagi butuh kayak informasi atau bantuan, aku tuh menghubungi beberapa orang-orang yang aku kenal, kayak misalkan baik itu katingku, alumni ataupun dosen. Yang mana di sini kadang tuh aku sampai punya kayak klasifikasi gitu teman-teman. Jadi ada nih katingku yang oh dia nih jago di akademik, makanya aku nanya nih ke dia terkait akademik. Gimana kak kalau misalkan ada tugas kayak gini, kakak dulu gimana dan sebagainya. Dan mereka nih sangat-sangat welcome banget teman-teman. Yang penting kita tuh ngebangunnya dengan cara baik, pasti mereka juga akan menanggapi dengan baik juga. Terus ada juga nih katingku yang dia ini spesialis magang. Jadi kalau magang tuh udah ya kayak di instansi yang top-top gitu loh. Jadi ya udah aku nanya ke katingku ini terkait magang. Terus kalau misalkan di bagian kayak penelitian dan sebagainya, dosen, aku juga ada sendiri. Jadi aku selalu nanya kepada beliau-beliau ini. Jadi sampai aku tuh punya klasifikasi kayak itu tadi gitu ya. Mana nih katingku yang dia ini jago di bagian ini, terus alumni yang jago di bagian ini kayak gitu. Yang selanjutnya adalah kita bisa ngebangun kolaborasi teman-teman dari kita memiliki koneksi jaringan atau networking ini. Jadi kalau misalkan nih kita ketemu dengan misalkan teman sebayanya kita aja nggak apa-apa, atau mungkin alumninya kita, orang-orang baru yang kita temui dan ternyata mereka ini memiliki fokus yang sama atau minat yang sama kayak kita, kemungkinan besar kita bisa gitu ya berkolaborasi dengan mereka untuk misalkan kita ingin membangun gitu kan suatu kayak komunitas atau apa gitu, kita bisa kerjasama dengan mereka dan kemudian kita ngebangun satu komunitas ini, asalkan memang kita benar-benar memiliki fokus atau suatu minat yang sama dengan mereka. Itu pasti akan sangat mudah karena kan mereka pasti senang juga ya, oh di sini ada partner nih yang bisa diajak untuk kemudian bekerja sama dalam aku membuat satu komunitas dan sebagainya kayak gitu. Jadi ini pengalaman dari aku juga saat aku kenal dengan orang yang memang ternyata orang ini tuh juga memiliki minat yang sama,
kemudian aku tuh enak banget ngajakin dia untuk ayo kita misalkan bikin komunitas ini kayak gimana. Kayak misal contohnya ya, kebetulan aku tuh fokus banget di bidang pencegahan kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak. Nah di sini aku tuh juga ngebangun satu komunitas yang mana aku tuh juga kerjasama dengan teman aku yang dia ini juga memiliki fokus atau minat yang sama di bidang tersebut. Jadi mereka ini akan sangat senang sekali, welcome sekali kalau misalkan kita butuh bantuan mereka untuk ayo kita bareng-bareng ngebangun komunitas ini gitu. Jadi banyak banget ya teman-teman manfaat-manfaat yang emang aku rasain dari aku ngebangun jaringan atau networking ini. Baik bisa membuka peluang karir, terus juga dapat informasi, wawasan baru seputar perkuliahan ataupun sebagainya. Terus juga kemudian kita bisa mendapatkan mentor, yang kadang mentor ini juga kayak gratis gitu kan, karena kan mereka memberikannya tuh secara bener-bener gratis gitu. Ya udah kita ketemu gitu kan, kita ngobrol, terus kita langsung dapat mentor dari mereka, diarahkan gitu tanpa kita kayak misalkan harus kursus dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman kayak mau kursus itu juga bisa. Jadi kayak misalkan teman-teman nih fokus di bidang bisnis, terus teman-teman butuh mentor bisnis, kemudian teman-teman butuh mentor dari dia yang mana mengeluarkan fee, itu juga nggak apa-apa teman-teman. Itu juga termasuk dalam kita ngebangun networking, karena dari situ kita pastikan juga dapat arahan gitu kan dari si mentor tersebut. Tapi kalau misalkan kita sama kakak tingkatan kita, alumni ataupun dosen, itu kadang mereka tuh memberikan secara cuma-cuma gitu tanpa kita harus memberikan suatu imbalan gitu kan teman-teman. Makanya itu harus dibangun dengan bagus juga. Dan yang terakhir yang paling kayak sebenarnya juga wah banget, kita bisa kolaborasi dengan mereka. Dan pastinya dengan kolaborasi ini, kalau misalkan kita benar-benar bisa mengepakkan sayap juga dengan jaringan-jaringan lebih luas lagi, kita juga bisa dapetin banyak manfaat gitu ya. Komunitas kita bisa berjalan semakin pesat, terus juga semakin besar, terus jaringan kita juga semakin banyak. Nah itu pastinya tentunya juga akan memberikan manfaat yang lebih kayak besar lagi gitu. Jadi untuk teman-teman sesama mahasiswa, pesan aku, kalian harus banget nih ya untuk ngebangun jaringan networking dimulai dari sekarang. Jadi jangan nunggu setelah kita lulus, harus dari sekarang. Biar saat kita kuliah pun itu juga kita banyak memiliki mentor-mentor juga gitu yang kemudian bisa mengarahkan pada waktu kita lulus nanti kita harus melangkah seperti apa. Oke teman-teman, untuk video kali ini insya Allah cukup sekian. Semoga bermanfaat ya, dan see you di video selanjutnya.